Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Sorotan Redaksi kembali menjumpai Anda bersama saya Siska Olivia. Dan kami akan membahas sejumlah isu yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya bagaimana TVRI Nusa Tenggara Barat, namun kami juga mengajak media lainnya untuk berdiskusi bersama kami. Ya, ini sudah bersama dengan saya Mas Sirtu Pilaili, pimpinan redaksi Tribun Lombok. Terima kasih sudah diundang kembali. Iya, kita banyak membahas terkait dengan isu-isu yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ya. Salah satunya yang lagi gencar ataupun viral di media sosial yaitu terkait dengan pembatasan media sosial untuk anak. Untuk anak. Namun sebelum itu kami akan tayangkan terlebih dahulu, Mas Sirtu, tayangan untuk Anda berikut ini. Pemerintah Kota Mataram merespon regulasi nasional terkait keamanan digital bagi generasi muda. Khususnya pada penerapan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di dunia digital yang mengatur tata kelola sistem elektronik guna menjamin ruang cyber yang aman bagi pelajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, mengatakan sebelumnya pemerintah Kota Mataram telah menetapkan kebijakan larangan penggunaan gadget oleh siswa di lingkungan sekolah. Hal ini dinilai sejalan dengan implementasi kebijakan PP Tunas. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan ini berjalan lebih efektif ke depannya. Menurutnya, dengan penerapan PP Tunas dan kebijakan larangan membawa gadget, sekolah diharapkan menjadi zona yang aman dari paparan konten negatif. Sebaliknya, lingkungan sekolah diarahkan menjadi ruang yang mendukung interaksi sosial yang sehat, serta meningkatkan fokus belajar siswa. Mengingat pada usia remaja, kondisi emosional anak masih labil, sehingga rentan terdampak oleh berbagai hal di luar pembelajaran, termasuk penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Terkait pembatasan akses internet bagi anak di bawah umur, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran tetap diperbolehkan, namun harus berada di bawah pengawasan guru dan orang tua. Diperkuat sama Kementerian Komdigi kan, bahwa pelarangan menggunakan digitalisasi. Pembelajaran itu menggunakan digital tapi di bawah pengawasan guru dan orang tua. Pengawasan penggunaan gadget di rumah diawasi oleh orang tua, kalau di sekolah kan sudah dilarang. Ya, menggunakan media digital yang ada di sekolah kan ada interaktif flat panel di sekolah kan. Itu akan dioptimalkan nanti. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah. Sementara di sekolah, fasilitas digital yang telah tersedia akan dioptimalkan untuk menunjang proses belajar mengajar secara terarah, dengan harapan mampu meminimalisir dampak negatif penggunaan teknologi pada anak. Ya, itu dia tadi pembatasan media sosial untuk anak, dan memang Komdigi melalui PP Tunas ya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2026 membatasi anak di bawah usia 16 tahun untuk bermain media sosial. Nah, Tribun Lombok bagaimana? Sudah menyoroti di Nusa Tenggara Barat? Belum selesai pertanyaan udah setuju begitu karena ya? Ini hal yang sangat penting. Betul. Ya, sangat penting dan sangat fundamental ya. Kenapa saya itu pendapat pribadi itu sangat setuju. Jadi ini memang harus dilakukan, bahkan kenapa nggak sejak lama dilakukan gitu kan. Dan ya kami mungkin tidak banyak lebih spesifik menyorot isu itu lebih jauh seperti isu yang lain, karena mungkin di isu nasional, dan mungkin kami Tribun Lombok yang di Tribun Network pasti sudah memberitakan hari ini. Kami cuma di Tribun Lombok belum menggarap apa istilahnya lebih teknis bagaimana penerapan di daerah ini, belum yang baru sebatas kami kutip dari berita-berita nasional, belum bagaimana di daerah seperti apa sih kontrolnya, ini belum kita lihat ya, belum jadi liputan. Tapi saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini. Bahkan kalau bisa ya lihat sampai 20 tahun mungkin dibatasi, oke lah ya. Kenapa? Media sosial ini di zaman sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Banyak manfaat dari media sosial yang sudah kita rasakan ya. Banyak kemajuan teknologi termasuk keberadaan media sosial menambah pertemanan, jejaring sosial kita makin banyak. Kemudian marketplace juga berkembang, UMKM juga berkembang dengan ada media sosial ini gitu kan. Yang dulu banyaklah perubahan yang sangat dahsyat dengan kehadiran media sosial, terbaik di beberapa platform di Google maupun ada Meta dan sebagainya, TikTok dan sebagainya itu. Jadi
ini menjadi apa istilahnya, sudah menjadi keseharian kita. Bahkan di kampung-kampung sekarang kan main media sosial semua. Bahkan kalau di Sasak kita bilang ina-ina itu sudah main Facebook semua. Dan sebagainya. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana media sosial ini, kalau dulu internet, kemudian setelah internet kemudian ada media sosial. Media sosial ini menjadi entitas tersendiri karena menjadi ruang interaksi. Orang sekarang banyaklah positifnya yang kita rasakan di media sosial. Tapi dampak negatif tentu pasti ada. Dan dampak negatif itu termasuk yang kalau kita nggak kontrol sendiri, kan akan sesuatu yang bagus kalau berlebihan juga pasti akan berdampak negatif gitu kan. Apalagi terhadap anak, ya itu jelas tergantung pada gadget itu tentu tidak bagus gitu kan. Kemudian apalagi main di media sosial itu pasti ada dampak-dampak hal yang belum saatnya. Kemudian mereka harus berinteraksi dan mendapat, bahkan ada tekanan perundungan di media sosial pun terjadi. Dan itu yang menurut saya langkah pemerintah saat ini tegas sudah sangat bagus. Bagaimana usia anak sampai 16 tahun itu harusnya, karena dari segi perkembangan mental anak itu belum sampai. Artinya belum waktunya, bukan tidak boleh tapi belum waktunya, karena perkembangan psikologi anak itu belum sampai siap secara mental untuk berhadapan dengan media sosial yang apa istilahnya di sana interaksinya ada sangat bebas, kemudian apa istilahnya hujatan juga kadang-kadang nggak terkontrol gitu. Nah, banyak anak yang belum siap untuk menerima itu sehingga wajar. Kemudian ketika pembatasan itu sangat bagus. Ini demi perkembangan anak-anak juga gitu kan, seperti itu. Jadi usia anak 0 sampai 16 tahun itu memang sampai 16 tahun 17 tahun mungkin mereka sudah mulai dewasa dan mulai menerima secara perkembangan psikologi sudah lebih bagus sehingga bisa lebih menerima secara akal sehat dan secara perkembangan psikologi sudah lebih matang gitu. Jadi media sosial itu sekali lagi tidak bisa kita hindari sebagai perkembangan teknologi gitu kan, dan terkini saat ini, tetapi harus dikontrol untuk penggunaannya apalagi khusus anak-anak. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa yang menjadi wacana saat ini bukan hanya isu satu negara Indonesia saja, tapi sudah menjadi isu global. Bagaimana masalah media sosial, kemudian terkait dengan perkembangan anak, bagaimana pengaruh terhadap sosial kita, itu memang harus ada kontrol gitu. Sesuatu yang nggak dikontrol kan juga tidak bagus gitu kan. Jadi ya memang ini satu langkah step awal yang dilakukan oleh pemerintah Komdigi untuk membatasi. Dan saya pikir kemarin beberapa platform digital yang tidak melakukan kemudian diberikan sanksi, sikap tegas itu bagus. Jadi pemerintah dan Menteri Komdigi tidak melakukan hal yang udah on the track lah. Jadi dalam melindungi anak-anak terutama. Karena mereka ruang-ruang media sosial itu tidak semuanya ramah terhadap anak gitu. Banyak yang tidak hanya perundungan tapi juga pornografi dan sebagainya itu ada di situ, bullying ada di situ. Jadi tapi beberapa konten juga platform juga menjadi ruang bagi anak-anak juga untuk mensosialisasikan diri gitu kan, hal yang positif. Itu tidak bisa kita tutupi juga gitu. Ada hal positifnya tapi hal negatifnya juga pasti ada. Ini yang coba negara mencegah gitu kan. Jadi saya pikir sudah tepat apa yang dilakukan saat ini karena dampaknya itu lebih dari sekedar perkembangan anak, juga dampaknya terhadap generasi Indonesia juga besar. Betul. Di balik kemajuan pasti ada dampak negatifnya lah. Ini yang mungkin yang sedang diantisipasi dan itu saya pikir
Ini udah baguslah. langkah awal, kemudian bagi orang tua juga ini merupakan angin segar begitu ya Mas Irti ya. Akhirnya Iya. juga ada peraturan pemerintah ini Iya. gitu untuk pembatasan media sosial. Dan jika dibandingkan dengan zaman mungkin waktu Siska masih kecil, Mas Irti juga masih kecil, tampaknya sangat senang juga melihat bagaimana pemerintah Kota Mataram menghadirkan ruang taman hijau ini, Yang terbuka bermain, hijau. iya. Ini seperti yang mungkin di belakang kita nih anak-anak Iya, iya. sehat gitu bermainnya, tidak melulu tentang HP, gadget dan lain sebagainya. Ini juga langkah dari pemerintah Kota Mataram. Dan tidak hanya itu, memang dari kontributor kami juga di TVRI juga telah memantau begitu bagaimana pemerintah Kota Mataram mengawasi, memperketat aturan di sekolah-sekolah. Ini mulai dari Iya, iya. sekolah-sekolah untuk penggunaan HP, HP. gadget terlebih dahulu, karena dari situ sumbernya semua media Iya, iya. sosial, arus informasi yang masuk di sekolah, di beberapa sekolah, di sejumlah sekolah di Kota Mataram memang sudah diperketat begitu pengawasan HP-nya. Kalau dari Tribun Lombok, apakah juga sudah memantau ke sekolah-sekolah tersebut? Ya kalau di sini sudah ada beberapa kali kami liputan Ya. untuk bagaimana pembatasan penggunaan gadget gitu. Saya pikir dalam hal koridor yang pas, ya harus dipahami juga memang dalam kerangka kita satu kemajuan teknologi kita nggak bisa menghindari. Dan penggunaan gadget mungkin juga tidak bisa apa istilahnya dihindari pula gitu. Jadi tapi kontrol pembatasan boleh lah untuk selama untuk kebaikan siswa gitu kan, menghindari akses apa istilahnya dampak-dampak atau residu dari penggunaan teknologi yang berlebihan gitu, itu boleh. Tapi tanpa mengurangi kebebasan orang untuk menggunakan gadget. Nah, tapi memang di ranah anak sekolah itu memang perlu dikontrol karena misalnya beda fokus belajar. Satu teknologi memudahkan kita untuk belajar sih. Jadi bisa dikawinkan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dengan untuk anak-anak untuk belajar itu bisa dilakukan di media. Tapi pembatasan gadget juga harus dilihat jangan sampai mengurangi kreativitas anak-anak. Harus hati-hati juga di situ. Jangan sampai kan zaman teknologi saat ini sudah sangat maju, kemudian pembatasan ini untuk apa juga harus diperjelas gitu. Artinya pembatasannya ini aturannya bagaimana? Apakah anak benar-benar tidak boleh bawa HP ke sekolah saja? Tapi kalau di rumah juga main juga Percuma ya? ya bisa kita bilang ya akan tidak terlalu efektif nanti gitu, karena di rumah itu justru waktunya lebih panjang gitu kan, main HP, main game dan sebagainya. Nah memang kalau kita kembali ke teori lama, dengan gadget ini satu memberikan kemudahan, banyak informasi bisa kita dapatkan dari situ, tapi ini dari perenungan saya, jadi kalau beda ketika dia menganyam atau misalnya membaca buku itu pasti akan lebih bagus daya ingat dan daya imajinasi anak itu daripada gadget, karena dalam scrolling itu kita bisa kecanduan, bisa bahkan saya Pengalaman ini, pribadi ya, pribadi betul. ya bisa kecanduan, kadang-kadang Iya. udah 2 jam kita tidak terasa, tidak ada, bahkan rasanya cuma 10 menit. Nah, itu yang scrolling itu dalam survei bisa rata-rata orang Indonesia 6 sampai 8 8 jam. Nah, Ya, itu bukan orang Indonesia saja. seluruh dunia. Seluruh dunia itu berdasarkan data UNICEF. 6 sampai 8 jam screen time-nya. Lama juga ya. Iya, lama juga. Dan itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari situ. Iya. Tapi setengah-setengah kan. Lebih banyak cenderung Banyak tapi sedikit gitu kan. Tapi nggak mendalam. Nah beda ketika siswa memang diarahkan untuk belajar lebih mendalam dengan baca buku, berdiskusi bagaimana tradisi ilmiah lah yang. Tapi juga bukan berarti anti teknologi ya. Tapi maksudnya ada satu waktu di mana siswa itu diajarkan untuk belajar dengan cara konvensional. ya, gitu. berarti kita kelola seperti apa begitu ya. Begitu juga termasuk di sekolah-sekolah dan bagaimana mungkin dukungan dari orang tua di Iya, rumah. iya. Nanti kita Betul. lo kata kuncinya, namun jangan kemana-mana, Siap. tetap saksikan sorotan redaksi.
Baik, Anda masih menyaksikan sorotan redaksi terkait dengan tema pembatasan medsos pada anak. Kita akan kembali membahas tema tersebut, namun sebelum itu ada cuplikan terlebih dahulu berikut ini. Aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun kini resmi diterapkan sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ranah digital. Sejumlah orang tua menyambut positif kebijakan ini. Salah satunya Budi Triyono yang menilai langkah ini sebagai keputusan yang sangat dibutuhkan di tengah maraknya penggunaan media sosial oleh anak usia dini. Ia menegaskan anak memerlukan kematangan berpikir sebelum diberikan akses penuh terhadap internet dan media sosial. Menurutnya, pembatasan usia ini diharapkan dapat mendorong platform digital untuk menerapkan batasan yang lebih tegas. Meski demikian, ia menekankan bahwa regulasi pemerintah hanya menjadi langkah awal, dan peran utama tetap berada pada orang tua yang mengawasi serta membangun komunikasi yang baik dengan anak. Edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak dinilai penting agar anak tidak mudah terpapar hoaks dan resiko kejahatan seperti pencurian data dan interaksi berbahaya dengan orang asing. Peran orang tua dan lingkungan masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Sebenarnya langkah yang diambil oleh pemerintah hanya sebatas regulasi, tapi tentu kontrol utamanya ada pada orang tua dan pada anak itu sendiri gitu, sehingga orang tua dan anak mungkin bisa lebih berkomunikasi lebih bijaksana, bagaimana memberikan edukasi gitu, sehingga langkah top down dan bottom up-nya bisa terkoneksi dengan baik. Karena meskipun regulasi sudah diambil, tapi kemudian pemahaman dasar yang dibutuhkan oleh si anak terputus dengan orang tuanya, ini juga tentu menjadi faktor lain gitu, sehingga menurut saya semua pihak harus mendukung gitu bagaimana bijak dalam menggunakan sosial media, sehingga kejadian-kejadian seperti ini, bagaimana penyebaran hoax, kemudian bagaimana pelanggaran terhadap kekerasan pada anak di sosial media juga bisa ditekan semaksimal mungkin. Orang tua berharap kebijakan ini tidak hanya berhenti pada regulasi semata, namun juga diikuti dengan program edukasi yang menyasar pelajar dan masyarakat luas. Sosialisasi mengenai literasi digital dinilai penting agar anak memahami resiko serta manfaat penggunaan teknologi digital. Ya, cuplikannya tadi sangat relevan tentang apa yang disampaikan sama Mas Tirto terkait dengan bagaimana peran dari orang tua, tidak hanya terlepas dari sekolah, kemudian bagaimana pemerintah juga mengeluarkan peraturan seperti PP Tunas terkait dengan pembatasan medsos bagi anak, tapi orang tua kata kuncinya. Kalau sekolah hanya 6 jam, tapi kalau di rumah sisanya. Iya, lebih dari 6 jam. Kan? Betul. Dari Mas Tirto mungkin ada pengalaman bagaimana untuk dukungan pembatasan ini. Alhamdulillah saya sudah jadi orang tua ya. Jadi memang perlu kita untuk ini dengan kemajuan teknologi yang hampir tidak bisa kita kontrol sendiri. Yang kan anak-anak, orang dewasa pun sulit mengontrolnya. Nah memang di sini untuk anak-anak memang kita butuh peran aktif dari orang tua. Sangat dibutuhkan. Kalau orang tua cuek, maka itu artinya peran kita sebagai orang tua kita serahkan ke gadget. Kalau misal kadang-kadang kan ketika nangis atau anaknya rewel, supaya nggak nangis kasih HP aja biar diam. Betul. Itu sebenarnya semacam kita menyerahkan fungsi kita itu kepada Google atau kepada platform lah, atau ada Meta di medsos gitu kan. Itu kita menyerahkan langsung fungsi kita yang tadinya harusnya kita kasih masukan. Akhirnya anak-anak dalam hal ini mendapat masukan langsung dari teknologi di media sosial seperti itu. Positifnya apa? Anak-anak ada positif, ada negatifnya. Satu positifnya kan mereka dapat informasi. Mereka bahkan beberapa anak yang saya temui, bukan anak saya, mereka udah mengetahui beberapa hal ilmu-ilmu tentang bumi, hal yang positif gitu kan. Bahkan di usia mereka harusnya belum gitu kan, mempelajari IPA atau apa gitu tentang planet. Tapi karena melihat di tontonan di media sosial, mereka jadi tahu. Oke, itu positifnya gitu kan. Tapi negatifnya adalah kalau terlalu lama dan hal-hal yang negatif, mungkin unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita orang Indonesia kemudian masuk di situ, atau hal-hal yang bersifat pornografi yang belum usianya masuk di situ, itu sangat
itu akan berpengaruh ke anak itu sendiri gitu. Itu Jadi sih. bagaimana agar PP Tunas ini juga bisa sejalan dengan Iya, jadi tua? orang tua juga harus aktif. Sekarang pemerintah sudah melakukan pembatasan, pemerintah daerah Pemkot Mataram sudah melakukan pembatasan. Ya, upaya-upaya itu sebatas kewenangan pemerintah Iya. kan. Tapi yang lebih lama bersama anak-anak itu kan orang tua di Betul. rumah. Makanya orang tua nggak boleh cuek gitu kan. Tidak boleh juga sedikit-sedikit ketika nangis dikasih HP. Itu bukan obat. Tapi itu justru ada efek lain nanti yang bisa jadi penyakit malah. Kan banyak beberapa kasus ya, tapi di daerah lain mungkin ada anak yang kecanduan game online. Nah kalau besar kan bisa jadi judi online. Iya. Jadi ini yang harus juga diantisipasi. Jadi peran orang tua sangat dan super penting. Karena hakikatnya kalau udah dapat perhatian orang tua, mungkin anak-anak itu tidak perlu lagi dapat mencari validasi lah kalau bahasa dari luar. Dan ini peran orang tua harus bahkan lebih penting dari pemerintah maupun sekolah sebenarnya. Sekolah dan pemerintah memberikan rambu-rambu dan tapi setelah itu kehidupan nyata mereka sama orang tua. Nah, itu sangat penting peran orang tua dan orang tua juga harus melek terhadap teknologi. Kapan dia mengatur misalnya anaknya boleh dan tidak boleh gitu kan, itu harus diatur juga sama orang dan harus paham teknologi itu. Jangan kemudian orang tua juga tidak belajar gitu. Nah ini jadi PR juga gitu. Betul. Jadi harus memahami benar apa itu media sosial dan bagaimana memanfaatkan media sosial yang bagus gitu. Ini barang bukan tidak bagus, tapi ada dampak yang harus dihindari ketika anak usia tertentu gitu. Ini dan saya pikir platform juga sekarang sudah mulai berbenah dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga sudah berbenah dan sejak lama juga beberapa platform digital itu sudah membatasi usia. Ada diarahkan misal ada kids, ada pilihan anak-anak gitu. Apakah kalau konten kreator pasti ketika kita upload video itu pasti ditanya ini apakah untuk konten anak-anak atau untuk orang dewasa gitu. Nah, Ada batas usianya. ada batas usianya. Betul. Sebenarnya di platform digital juga sudah melakukan hal itu sebelum ada peraturan pemerintah. Tapi kan kenyataan ketika tontonan itu tidak bisa di screening usia berapa gitu. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Karena algoritma ya, mengacu juga pada algoritma. Betul. Nah ini yang menarik dari peraturan pemerintah di bawah usia 16 tahun pembatasannya. Lalu dengan kasus-kasus yang terjadi sempat saat ini yang viral bagaimana kasus perundungan secara online, bullying, kekerasan seksual juga secara online melalui grup chat seperti itu di media sosial. Nah ini kan harus ada adaptasi juga, harus ada kesadaran dari anak mudanya sendiri. Itu seperti apa Mas Sirtu melihatnya? Apakah memang sudah cukupkah di bawah 16 tahun atau peraturannya harusnya di bawah 20 atau 22? Saya pikir gitu? cukup untuk anak-anak sih. Jadi karena orang dewasa mungkin nanti lebih akan lari ke isu yang berbeda. Ketika media sosial ini harus hati-hati juga ketika melebihi usia anak-anak. Itu sudah lari ke isu yang politik. Satu, kenapa? Misalnya kalau anak-anak ini penting, karena dari aspek apapun anak-anak ini harus dilindungi. Termasuk dari kekerasan seksual, termasuk dari kekerasan perundungan dan sebagainya. Tapi kalau media sosial untuk orang remaja dewasa di atas usia 18, itu isunya kalau dibatasi akan berbeda. Satu akan jadi isu politik. Karena akan mengekang kebebasan ekspresi warga gitu. Di negara demokrasi kan hal seperti itu jadi sangat mendasar gitu kan. Nah itu apa istilahnya kalau di negara kita di Indonesia itu harus juga udah tepat memang di usia anak aja gitu. Usia anak ya? Kalau ditambah lagi usianya 20 sampai 25 tahun nanti mahasiswa yang apa istilahnya menjadi termasuk remaja yang punya isu kritik sosial itu tidak bisa menyalurkan, itu menjadi bumerang justru kepada pemerintah gitu. Jadi sudah tepat. Saya pikir untuk dibatasi usia anak saja dulu untuk saat ini gitu kan. Ketika orang dewasa kan dia sudah bisa memilah mana yang baik dan benar. Meskipun itu tidak semua orang yang sudah usia di atas 20 dewasa juga ya. Itu hal yang berbeda gitu. Jadi maksudnya edukasi digital pun masih perlu dilakukan terus-menerus. Kami di Tribun Lombok
kemarin melakukan roadshow di NTB untuk melakukan edukasi digital. Dan itu belum semua orang juga paham bagaimana memanfaatkan digital, menghindari hoax, memahami apa itu informasi, disinformasi, bahkan hoax itu sendiri masih belum semuanya bisa. Masih tabu ya? Masih belum paham. Masih belum paham. Ya, termasuk bagaimana memanfaatkan media sosial gitu kan. Itu Melakukan sih. roadshow di mana saja itu? Di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, Nah, tapi ada juga di kampus, di mahasiswa gitu. Baik, Itu baik. sih. Nah, Itu memang menjadi PR selama teknologi masih ada, platform digital ini kan entitas perusahaan harus berjalan. Jadi selama itu pula kita harus sama-sama saling menjaga gitu. Iya, jadi kata kuncinya yang paling penting ini bukan hanya peraturan dari pemerintah saja dikeluarkan, namun bagaimana pemerintah juga ikut bersama-sama berpartisipasi untuk mendukung peraturan pemerintah ini Iya, ya. iya. Ini adalah Orang langkah tua yang ya? bagus. Orang tua, iya. Mas Irtu juga semangat untuk Siap. mengawal Insya dan Allah. juga membatasi. Selaku medsos orang tua pada- juga iya. ya. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, membahas ini Mbak bersama Siska, dengan luar biasa. saya terkait dengan bagaimana pembatasan media sosial untuk Anda. Semangat juga untuk Mas Irtu. Sampai jumpa kembali. Insya Kita Allah, terus terima kasih, mengawal terima kasih. bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Akhir kata, saya Siska Olivia mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.